Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Usaha Tani akan mempresentasikan terkait analisis kelayakan finansial usaha tani. Untuk studi kasus ataupun materi yang kami ambil berasal dari jurnal, yaitu terkait sawi hijau atau dengan nama lain, nama latin Brassica juncea L dengan sistem hidroponik NFT atau Nutrient Film Technique, dan studi kasus pada seorang petani sayuran hidroponik di Desa Negalsari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Sebelum masuk ke pembahasan atau ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Zaki Amiruddin dengan NIM akhir 057. Saya Firdawi Lestari dengan NIM akhir 02. Saya Diayaka Puspita dengan NIM akhir 1. Saya Usatun Hasana dengan NIM 110. Saya Kardiana Putri dengan NIM 150. Dimulai dari pendahuluan. Untuk keadaan alam di Indonesia ini sendiri, memungkinkan dilakukannya pembudidayaan berbagai jenis sayuran, baik lokal maupun yang berasal dari luar negeri. Di antaranya, bermacam-macam jenis sayuran yang dibudidayakan tersebut, yaitu sawi, yang merupakan sayuran yang mempunyai nilai komersial dan prospek yang cukup baik. Mereka merupakan pasar potensial yang menyerap sayuran hidroponik. Sawi atau dengan nama latin Brassica juncea L termasuk sayuran daun dari keluarga Cruciferae yang mempunyai ekonomis tinggi. Tanaman sawi berasal dari Tiongkok atau Cina dan Asia Timur. Untuk biaya investasi terdiri dari meja hidroponik, dihitung satuan unit dan dinilai dalam satuan rupiah. Metode penelitian. Penelitian ini adalah studi kasus tentang usaha sawi hijau di Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Waktu penelitian terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan, pengumpulan data, dan pengolahan data. Untuk tahapan persiapan terdiri dari survei pendahuluan, penulisan usulan penelitian, dan seminar usulan penelitian yang direncanakan pada bulan Maret 2017. Untuk tahapan pengumpulan data dari lapangan, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder yang direncanakan pada bulan April 2017. Dan yang ketiga yaitu tahapan pengolahan dan analisis data. Penyusunan serta penulisan skripsi direncanakan pada bulan Mei 2017 sampai dengan selesai. Data yang digunakan meliputi data primer dari wawancara dengan petani hidroponik dan data sekunder dari berbagai sumber. Responden dipilih dengan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah kelayakan finansial menggunakan rumus NPV, Net BRC, Gross BRC, dan IRR. Selanjutnya, hasil pembahasan. Berdasarkan hasil analisis kelayakan finansial usaha tani sawi hijau atau Brassica juncea L dengan sistem hidroponik NFT atau Nutrient Film Technique, studi kasus pada seorang petani sayuran hidroponik di Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, diperoleh hasil dari pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, identitas responden. Responden dalam penelitian ini bernama Diki Bayu Permana sebagai pelaku dari usaha tani sawi atau Brassica juncea L dengan sistem hidroponik NVT atau Nutrient Film Technique. Responden berumur 23 tahun dengan pendidikan terakhir yaitu tamat dari perguruan tinggi. Selanjutnya, pengalaman berusaha tani. Untuk pengalaman responden dalam melakukan budidaya sawi hidroponik ini yaitu selama 2 tahun. Kemudian kondisi umum usaha tani, sawi hidroponik, luas lahan yang digunakan yaitu 48 meter persegi yang membutuhkan greenhouse dengan menggunakan baja ringan atau CNP, dan atapnya itu transparan dengan bahan utama yang diperlukan untuk hidroponik PVC. Sistem NVT adalah pipa PVC. Baik, selanjutnya di sini yaitu hasil dan pembahasan terkait analisis kelayakan finansial usaha tani sawi hidroponik. Yang pertama di sini ada biaya investasi. Biaya investasi ini merupakan semua biaya yang dikeluarkan sebelum usaha tani sawi ini berproduksi. Biaya investasi yang dikeluarkan terdiri dari sewa lahan,
greenhouse, meja hidroponik, persemaian, net pot, alat ukur TDS, meter, pH meter, jerigen, dan nampan. Total biaya dari investasi yang telah dikeluarkan sebesar 10.775.000. Yang kedua di sini ada biaya operasional. Biaya operasional ini dikeluarkan selama periode tanam yaitu sebesar 384.000, biaya operasional tahun kenal sebesar 742.000, tahun pertama sebesar 2.548.000, tahun kedua sebesar 2.548.000, tahun ketiga sebesar 2.548.000, tahun keempat sebesar 2.548.000, dan tahun kelima sebesar 2.548.000. Selanjutnya di sini ada penerimaan atau benefit. Penerimaan merupakan volume produksi yang dikalikan dengan harga per kilogram yang dinilai dalam satuan rupiah per tahun. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa produksi sawi hijau hidroponik setiap bulan sebesar 66 kilo. Jumlah hasil panen sawi hijau selama 5 tahun sebesar 4.224 ton. Dengan total penerimaan yang diperoleh selama 5 tahun yaitu sebesar 29.568.000. Selanjutnya ada net benefit. Net benefit di sini merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya produksi yang dinilai dalam satuan rupiah per tahun. Net benefit dalam usaha tani sawi hijau hidroponik yang diperoleh selama 5 tahun yaitu sebesar 5.311.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada net present value atau NPV. Di sini yang dimaksud NPV merupakan perhitungan nilai sekarang atau present value dari selisih antara benefit atau manfaat dengan cost atau biaya pada diskon rate tertentu yang berlaku pada saat penelitian. Net present value yang diperoleh yaitu sebesar Rp1.982.440 pada diskon rate 9%. Nah, di sini karena nilai NPV ini berada pada rate 9%, berarti dikatakan lebih dari 0, maka usaha tani sawi hijau hidroponik ini diusahakan petani layak untuk diusahakan. Selanjutnya di sini ada net benefit cost ratio atau net B/C, yaitu merupakan perbandingan antara jumlah NPV positif dengan NPV negatif. Hasil analisis di sini menunjukkan bahwa net benefit cost ratio ini usaha tani sawi hijau hidroponik ini dengan diskon rate 9%, yaitu 1,20. Nilai tersebut menunjukkan gross benefit cost ratio atau gross B/C. Di sini yang dimaksud yaitu perbandingan antara benefit kotor yang telah diskon dengan cost secara keseluruhan yang telah di gross benefit cost ratio ini untuk usaha tani sawi hijau dengan diskon rate 9% yaitu 1,09. Nilai tersebut menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk diusahakan karena nilai lebih dari 1. Selanjutnya yaitu internal rate of return. Usaha tani sawi hijau hidroponik ini dinilai berada pada rate return 15,96%. Ini menunjukkan bahwa usaha ini layak karena lebih besar dari suku bunga merupakan jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari usaha tani hidroponik ini untuk jangka waktu selama 3 tahun, 2 bulan, dan 2 hari. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai NPV yang diperoleh sebesar Rp1.982.444. Artinya, keuntungan pada tingkat bunga 9% sebesar Rp1.982.444. Nilai net B/C 1,20, artinya setiap 1,00 modal yang dikeluarkan memperoleh manfaat sebesar 1,20. Nilai gross B/C dengan diskon rate 9% adalah 1,09.
internal rate of return atau IRR adalah 15,96% dari beberapa kriteria kelayakan menunjukkan lebih dari 0 dan IRR lebih besar dari bunga bank yang berlaku pada saat penelitian yaitu sebesar 9%. Yang kedua, payback period atau PP dari investasi yang telah dikeluarkan adalah 3 tahun 2 bulan 2 hari. Investasi net B per C dan gross B per C lebih dari 1 dan IRR lebih dari suku bunga yang berlaku layak untuk diusahakan. Maka saran yang dapat diajukan terus dilanjutkan dan nilai investasi ditingkatkan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan terkait presentasi ataupun pemaparan materi pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari kelompok 2. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.